يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang rahasia hidup bahagia dan rahasia Allah Ta'ala mengabulkan doa dengan sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selalu alhamdulillah. Karena hidup ini kalau alhamdulillah semuanya jadinya enak. Kalau nggak bisa alhamdulillah berarti hidupnya nggak bakal enak. Kenapa? Karena diri kita ini penuh dengan nikmat. Terlampau banyak, over nikmat. Ya nikmatnya terlampau banyak. Enak, kebanyakan kakean enak. Makanya harus ngucap alhamdulillah. Nah, seringkali manusia ini disuruh alhamdulillah, jawab iya, alhamdulillah, tapi mumet. Ada ndak yang model begitu? Ada ya? Ya alhamdulillah. Tapi SPP sing bayar sopo? Umat. Alhamdulillah. Tapi kalau suami model seperti itu ya naudzubillah gitu. Alhamdulillah, tapi gitu ya. Nah, mari kita belajar alhamdulillah enggak pakai tapi. Enggak pakai tapi. Dalilnya. Nah, ini kita akan belajar dalilnya insyaallah sore hari ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hanya saja teks hadis yang ada di Riyadhus Shalihin ini mengutip dari kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda, berbicara baginda Muhammad, utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matullah alaikum. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Lihatlah, yang diperintah unzuru kalian semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kepada dia yang asfala minkum, lebih susah dari kamu. Ya, lihatlah kepada dia yang lebih susah dari kamu. Yang nikmatnya di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat yang nikmatnya lebih
banyak. Jangan melihat yang lebih sukses. Jangan melihat yang lebih kaya. Jangan melihat yang lebih tampan. Jangan melihat yang lebih cantik. Jangan melihat yang lebih enak. Jangan melihat yang di atas kalian. Ya, dalam urusan dunia, jangan melihat yang di atas kalian. Tapi kalian semua dalam urusan dunia, lihatlah yang di bawah kalian. Di bawah kalian itu apa? Yang lebih, mau ngomong jelek yang gak enak ya. Yang wajahnya tidak seganteng kamu. Yang wajahnya tidak secantik kamu. Yang hartanya tidak sebanyak kamu. Yang pasangan hidupnya tidak sebaik kamu. Yang anaknya tidak senurut anak kamu. Pokoknya lihat yang lebih susah, itu urusan dunia. Jangan lihat yang lebih sukses. Jangan melihat yang lebih kaya, jangan melihat yang di atas kalian. Begitu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matullah alaikum. Kalau kalian lakukan itu, maka sikap kalian itu akan menyebab kalian tidak akan meremehkan satupun nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Nah, ini mau kita bahas. Boleh bahas ini? Ya, dengan alhamdulillah saya bisa ngomong. Ya, alhamdulillah. Banyak yang suaranya jauh lebih berat, lebih susah dari saya. Alhamdulillah. Ini praktek langsung. Ya, praktek langsung. Manusia itu sebetulnya, saya, ibu-ibu, ya pemirsa di rumah masing-masing, sebetulnya itu kaya nikmat. Asli itu, kaya nikmat. Nikmat yang saya omongin tadi, nikmat. Banyaknya luar biasa. Yang gak enak, yang sering dipandang bukan nikmat ya, kita gak tahu rahasianya ya. Kadang-kadang yang kita anggap sakit, gak enak, ternyata itu nikmat, tapi gak paham. Udah kita pakai bahasa kasar saja ya. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Betul? Pertanyaan saya, ini di ruangan ini kan alhamdulillah karpet bagus, meja buat belajar bagus, ya. Yang ceramah, lah Masya Allah, masa yang ceramah ayu kan yang medeni itu ya. Betul kan ya? Kemudian sound system bagus. Alhamdulillah kipas angin bagus, TV bagus, kebun bagus. Lah kok jenengan nginguk kolam koi butek. Airnya lagi keruh. Dalam proses proses penjernihan airnya keruh. Terus jenengan itu komentarnya begini. Wah, tempat ngajinya Beb Novel itu kolamnya butek. Airnya keruh, kolamnya airnya keruh, kolam koinya airnya keruh, cerita kemana-mana gitu. Pertanyaan saya, Bu Sehah wal Afiyah yang dengar telinganya keri atau enggak keri? Keri kan ya, keri pegel gitu kan ya. Kok yang diomongkan yang ketok kurang apik, begitu kan ya? Lah yang apik kok enggak disebut-sebut. Itu aja didengar enggak enak. Bayangkan itu kalau dirimu sendiri terhadap dirimu. Dirimu sendiri terhadap dirimu. Mata enak, kuping enak, hidung enak, mulut enak, gigi walaupun protol enak. Betul kan ya? Lidah enak, kerongkongan tenggorokan enak, perut enak,
tangan enak, kaki enak, tempat berbaring enak. Enak. Nah kok ada satu yang kurang enak, satu tok gitu. Apakah itu? Contoh ya, satu yang kurang enak itu judulnya suami jarang pulang. Suami jarang pulang. Terus jenengan itu Anda yang diomongkan cuma itu tok. Suami jarang pulang, urip kok kaya ngene, suami jarang pulang, hidup kok seperti ini. Suami jarang pulang, hidup kok seperti ini. Pertanyaan saya, telinganya malaikat keri atau enggak keri? Ya, ini membuat hamba-hamba Allah itu jadi marah. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa melihat nikmat Allah yang sangat banyak dalam dirinya. Akhirnya apa? Gak mungkin hidupnya seneng. Kenapa? Lah gak iso nonton sing enak kok. Gak bisa lihat yang enak. Yang enak gak ketokan. Berarti yang dia lihat yang gak enak. Hasilnya apa? Masuk kamar yang kamarnya enak jadinya gak enak. Duduk di meja makan, makanannya enak-enak jadinya gak enak. Wah, anaknya lucu. Tonggone we lucunya tonggone. Mboke dhewe nyawang anake, wah. Lihatnya enggak enak. Ada enggak yang model begitu? Enggak usah ngaku, jangan. Jangan ngaku. Ini kenapa? Karena tidak mampu melihat nikmat yang dimiliki. Pertanyaannya, sebabnya apa? Kok sampai nggak mampu melihat nikmat yang dimiliki? Jawabannya karena memang tidak pernah mau melihat. Memang nggak pernah mau lihat kok. Makanya Rasulullah SAW mengajari unzuru. Lihat itu loh, tuh lihat yang lebih susah, tontonan yang lebih susah. Lihat dalam urusan ekonomi, urusan perjodohan, urusan perbisnisan, urusan pertemanan, urusan apapun dunia itu. Lihatlah yang lebih susah. Kalau kamu lihat yang lebih susah dari kamu, nanti kamu adanya alhamdulillah aku enak, alhamdulillah aku nikmat, alhamdulillah aku nikmat. Sehingga setiap hal yang tidak enak di orang lain, kita akan melihat kita punya lebih enak. Jadinya hidupnya enak atau enggak enak? Enak. Makanya saya itu belajar itu terus. Karena saya mau hidup enak, mau mumet aku. Enggak mau pusing. Jadi saya itu membandingkan yang saya miliki, walaupun saya enggak punya apa-apa, semuanya kan milik Allah. Tapi yang dititipkan ke saya harus saya jaga. Betul ya? Harus saya jaga. Nah saya melihat titipannya Allah ke diri saya ini, selalu saya membandingkannya insya Allah pada yang lebih susah. Jadinya mesti enak. Jadinya pasti enak. Tapi setan itu nyata. Setan itu betul-betul ada. Dibilangin begini jutaan kali sampai rumah lupa lagi. Sampai di sini jelas? Berarti cara bahagia itu mudah atau susah? Mudah. Karena apa? Kebanyakan modal untuk bahagia. Kakean modal. Kurang apa itu? Apalagi saya kalau lihat diri saya, Masya Allah. Noleh kanan ibu tercinta ada di pojok sana. Masya Allah. Pengajian yang paling saya cintai kan kalau ada ibu saya. Nikmatnya luar biasa. Kenapa? Kalau ibu saya hadir di pengajian saya, berarti ibu saya ridho sama saya. Kalau ibu saya ridho sama saya, berarti Allah ridho sama saya. Selesai, hatam, finish. Nah kalau Allah ridho, saya kok enggak seneng. Saya masih sumpek-sumpek gara-gara utang, kan berarti aku abnormal. Cuman gara-gara punya utang kok hidup enggak bisa bahagia, dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman gara-gara gajinya didiskon 50% saja, kok hidupnya jadi sumpeknya luar biasa. Padahal punya nikmat lain yang luar biasa yang gak bisa diukur dengan uang berapapun
juga. Loh mata sehat ini coba kalau diukur. Ya, berapa itu harganya? Mata sehat ini. Yang matanya kurang sehat paham. Ya, gigi utuh nih loh. Saya paham betul. Saya ini masih punya cita-cita punya murid satu yang dokter gigi. Iya, dokter gigi tak suruh ngerawat gigi saya sehari selesai. Pokoknya dari pagi sampai malam selesai. Karena saya paling susah kalau suruh mondar mandir urusan gigi. Betul begitu kan ya? Urusan gigi ini kan tidak mudah. Maka kalau gigi jenengan kok utuh, Masya Allah, regane piro. Itu nikmatnya luar biasa. Makan kacang, remuk. Kalau saya krek, untune sing remuk. Giginya yang remuk. Ini nikmat gitu loh. Jadi bahagia itu aneh kalau harus pakai modal. Bahagia enggak perlu modal. Terlampau banyak. Yang penting hati. Hatinya seneng enggak itu? Hatinya bahagia enggak itu? Sadar enggak loh, kamu nih sugih gitu loh. Kamu tuh kaya. Oh cuman gara-gara enggak punya duit kok ngaku miskin. Rugi itu ya. Gara-gara enggak punya duit kok ngaku miskin. Oh saya kaya, buktinya apa? Saya punya 2 kalimat syahadat kok, selesai. Taunya kaya gimana? Enggak aku mati swarga, sugih aku. Selesai kan ya? Tapi kamu nggak punya duit, nggak jadi masalah. Oh, cuman kertas sama angka. Oh, gitu aja kok, repot. Nanti kamu nggak bisa makan. Saya ngomong sopo, ngedan mangan kok, sing waras gak mangan. Orang gila aja bisa makan, masa yang waras nggak bisa makan. Nanti hidup kamu bagaimana? Oh, sing ngedan iso urip, kok sing waras bingung mikir urip. Betul nggak itu? Orang gila yang nggak mikir saja bisa hidup. Kalau kamu mikir kok takut nggak bisa hidup. Kan anehnya luar biasa. Setan semua itu. Nyantai saja, minta sama Allah, ikhtiar, usaha, tapi hatinya syukur. Belajar nyawang nikmat. Loh saya tuh duduk di pojok sana, ya tak nikmati gitu. Di pojok sana ada kursi 8 baru. Ya, baru pengen gitu ya. Terus dikirimi dari Jepara. Mau bayar, hadiah saja. Kan alhamdulillah. Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Oh yang ngirim ya bukan karyawan, yang ngirim ya bosnya sendiri. Terus tak nikmati duduk di sana, nyawang pengajian di sini majelisnya nikmat. Ibu-ibu kalau mau duduk di sana nanti gratis Bu, gratis asli. Gak bayar, duduk di sana nyawang ke kebun. Jangan bilang rumahnya sempit, rumah saya sempit. Ya kamu punya rumah yang luas, masalahnya nggak kamu datengin. Betul enggak? Kamu punya rumah yang sangat luas. Masalahnya kamu nggak mau mendatangi rumahmu. Maunya cuma di rumahnya yang di tempat tinggali saja. Nggak mau pergi ke masjid. Jembarnya luar biasa. Betul kan ya? Nggak mau pergi ke alun-alun. Ya, jembarnya luar biasa. Bukan alun-alun yang alun-alun gitu loh. Maksudnya lapangan gitu ya. Lapangan. Nggak mau pergi ke tepi pantai delok segoro. Ya jembarnya luar biasa. Dan gak usah repot-repot. Mau jembar walaupun sempit. Gampang. Keluar dari rumah, depan rumah itu ya. Atau di belakang rumah asal tempat terbuka. Melumah, nyawang langit. Telentanglah, lihatlah langit. Telentang. Ya. Terus lihatlah langit. Wah itu lapangnya luar biasa. Gitu masih merasa sempit. Berarti hatimu pepet. Hatimu sempitnya luar biasa. Moh saya urip kok digawe angel. Wes tak nikmati alhamdulillah. Ngantuk bisa tidur itu nikmatnya luar biasa. Sepupu saya tadi pagi ke sini ngomong, wah ini sudah 1 hari belum bisa tidur. Saya mau ngomong gimana tapi ya tak batin alhamdulillah kok aku iso turu. Nikmat itu. Bisa tidur. Loh ada yang memang dikasih ujian gak bisa tidur. Dinikmati nikmat Allah Ta'ala. Semuanya dilihat. Asyik itu. Bahkan kalau ngitung nikmat tuh jadinya cuman syukur dan syukur. Nah nanti jenengan cari Instagramnya Eyang Husein. Ya Instagramnya Eyang Husein. Itu ada reels ceramahnya Kiai. Nah itu ceramahnya ada humor penuh hikmah. Nah judulnya itu kalau nggak salah
Mas Sulaiman jatuh cinta dengan Fatimah. Nah, mau tahu ceritanya? Wah, asik ini. Mau. Penutup ya sebelum pulang ya. Jadi ini Mas Sulaiman jatuh cinta sama Dek Fatimah. Nah, ternyata Mas Sulaiman ini memang namanya nama Nabi Sulaiman, namanya. Cuman wajahnya ya tidak seberuntung kebanyakan pria. Mau ngomong gimana ya, kalau nggak ganteng tuh apa itu? Lah aku gak ngomong loh ya gak. Nah, tapi Fatimah ini, Dek Fatimah cantik. Akhirnya ngadep kiai, yang ngadep Pak Yai. Namanya umat Islam Indonesia ini muridnya para habaib dan para kiai itu kalau punya hajat gak bingung, nanya guru kan gitu. Yai, saya itu udah gak bisa kalau gak nikah dengan Dek Fatimah, hatiku hanya untuknya. Masya Allah, kurang luweh loh ya, kurang luweh. Ceritanya begitu. Saya gak ngapal no ya. Terus kata kiainya, udah jangan putus asa. Kamu ya harus tahajud, doa. Nah, samping itu ya kamu main ke rumah ibunya. Ya, biar kenalan sama keluarganya yang sering. Nanti kalau kenal kan ya insya Allah ada jalan. Siap Yai. Diamalkan tiap malam tahajud dan doa. Doanya, ya Allah, jika Dek Fatimah bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau aku ini bukan jodohnya Dek Fatimah, jadikan aku jodohnya Dek Fatimah. Kalau ternyata Dek Fatimah ini sudah jadi jodohnya orang lain, gagalkan ya Allah. Minta aja ke Allah terus ini. Ya, setahun, doa ini setahun. Makanya kalau ndonga itu ya jangan putus asa gitu ya, setahun. Nah setelah setahun lapor lagi sama Pak Yainya. Yai, ya sudah setahun saya ini mujahadah tiap malam tahajud, ndonga ya silaturahim sama ibunya, keluarganya. Tapi kok ya hasilnya kok belum tampak. Kata Yainya, ya udah besok dilamar saja. Di antara jam 6 sampai jam 7 ya, jangan lebih. Itu waktu yang bagus untuk melamar menurut ilmunya Pak Yai. Oh coba tiru, no gak paham ya. Tanya dulu sama kiainya gitu. Siap Yai, berangkat ke tempatnya ibunya Fatimah, ini namanya Zubaidah kalau saya nggak salah. Bu Zubaidah. Lah Bu Zubaidah ini janda ya, janda. Zainab apa Zubaidah? Coba Zubaidah kalau saya tahu ya. Janda ini Bu Zubaidah ini. Nah ternyata sampai di situ ngomong Bu Zubaidah, oh ada apa Sulaiman, nak Leman ya ada apa? Saya mau menyampaikan sesuatu, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau ditolak ya innalillah gitu. Ya mugi-mugi ya alhamdulillah. Ada apa? Saya itu sebetulnya sudah setahun ini memendam rasa sama Dek Fatimah. Jadi saya hari ini datang mau melamarnya. Bu Zubaidah langsung nangis. Kaget nih Mas Sulaiman. Loh Bu kenapa kok nangis? Ada apa gitu? Gini loh Nak Sulaiman. Sejak pertama kali kamu main ke sini, itu saya jatuh cinta sama kamu. Saya jatuh cinta sama kamu. Tiap malam saya itu doa, ya Allah jadikan Sulaiman ini ya suamiku. Lah kok kamu datang lamar anak saya, lah mbok kasihan sama saya ini janda sudah lama. Terus katanya Sulaiman, lah gimana Bu, lawang saya itu cintanya sama anak ibu, kok tambah ibu yang cinta sama saya, ini jadinya gimana ini? Lah pripun katanya Bu Zubaidah, ya udah kata Sulaiman, saya tak rembukan sama guru saya dulu, tak pulang dulu, siap saya tunggu. Pulang ini, lapor Yai. Dalam perjalanan pulang, ini Sulaiman ini nyetuk di hatinya orang awam ya. Ya Allah, apa malaikatmu ini salah laporan ya Allah. Saya ini nyebutnya Fatimah kok yang dapatnya judul Zubaidah ibunya ini. Enggak mungkin toh malaikat salah laporan ya Rob, tapi kok begini ya. Ternyata terjadi perang doa. Satu doa begini, satu doa
begini. Besoknya ketemu yainya. Pripun yai, kok begini hasilnya gitu. Katanya yainya, tenang, jangan heboh gitu ya. Jangan heboh, jangan bingung. Kamu nggak tahu rencananya Allah. Jangan memutuskan sesuatu menurut pikiranmu, jangan. Minta petunjuk sama Allah, istikharah 12 hari. Siap yai, istikharah 12 hari, singkat cerita ngadep yai lagi. Ditanya sama yainya, gimana hasilnya? Yai, lah setelah saya pikir-pikir yai sambil istikharah 12 hari. Kok hati saya itu mantep yai, daripada nggak dapat dua-dua kan lebih baik dapat salah satu. Ya udah yai, saya tak siap sama ibunya saja gitu kan. Terima takdirnya Allah Ta'ala. Bagus, lanjutkan, kata kiainya lanjutkan. Kata gurunya ini ya. Berangkatlah melamar Bu Zubaidah. Ya Bu Zubaidah, udah saya berketetapan hati siap nikah sama jenengan. Senang Bu Zubaidah ini. 2 bulan disiapkan pernikahan ya. Sejak hari itu 2 bulan kemudian diumumkan satu desa. Kurang 1 bulan disiapkan undangan disebar semuanya. Kurang seminggu. Kalau nggak salah dicerita itu kurang 2 hari. Ini katanya kisah nyata ya, bukan rekayasa. Menurut yang di film itu, di video tersebut. Saya nggak tahu nyata atau tidak. Nah kurang 2 hari Bu Zubaidah jalan ketabrak becak. Ketabrak becak, kepleset masuk selokan, meninggal dunia. Akhirnya Sulaiman bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah akhirnya setelah dimakamkan keluarga besar rapat. Nah ini kalau sampai tidak dinikahkan dengan seseorang rugi berat ini. Sudah masakan semua, undangan semua, gedung semua, mata ini kok gak ono ya. Rugi. Terus gimana? Ya udah nikahkan saja dengan Fatimah. Akhirnya Kang Sulaiman itu mendapatkan 2 kalimat innalillah walhamdulillah. Ya, innalillah walhamdulillah. Innalillah untuk ibunya, walhamdulillah dapat anaknya. Makanya kalau ndonga itu yang tenanan dan penuh prasangka baik, jangan jadi Tuhan. Kita nggak pernah ngerti rencana Allah Subhanahu wa taala. Kalau mikirnya bagus ya dan sabar tekun ya dapatnya bagus. Pokoknya nikmat dunia ini lihat yang lebih susah. Pasti nanti akan syukur. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan bahwa manusia itu kaya nikmat atau dikelilingi nikmat yang banyaknya luar biasa. Misal, nikmat bicara, nikmat berjalan, nikmat melihat, dan lain sebagainya. Namun, kebanyakan kita sering mengeluh dengan hidup. Kenapa hidupku begini? Kenapa ini terjadi? Mengeluh satu hal yang tidak enak, menghilangkan nikmat-nikmat yang jumlahnya unlimited. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak mampu melihat nikmat yang dimiliki, tidak mau melihat nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, hanya melihat nikmat yang ada pada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dalam urusan dunia, lihatlah orang yang di bawahmu. Lihat orang yang lebih susah ekonominya darimu. Jika kita melakukannya, maka kita akan jadi orang yang bersyukur dan hidup yang kita rasakan adalah nikmat.
Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus juga menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh hikmah. Banyak pesan yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam hidup. Di antaranya, dalam menjalani hidup kita harus tetap bersambung silaturahim dengan guru. Menyambung silaturahim dengan guru. Minta nasihat kepada guru tentang hidup. Selalu berdoa serta berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Teruslah berdoa karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Dan ingat, cara Allah Ta'ala mengabulkan doa hambanya sangat indah. Janganlah berburuk sangka kepadanya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.